Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Senin ya, tanggal 29 September tahun 2025. Nah, apa kabar kalian nih? Apakah kalian masih pada cuan di saham atau masih floating minus ya? Harusnya sih pada cuan ya sekarang ini, karena saham gocap banyak yang bangkit ya. Lu naruh di saham di situ, naruh duit di situ, ya otomatis lu bisa cuan lah ya. Tapi itu nggak tiap waktu ada ya. Jadi lu harus benar-benar invest di saham yang benar-benar bagus ya, minimal bagi dividen gitu. Nah, hari ini gue pengen bahas saham Total Bangun Persada ya. Ini saham konstruksi bangunan ya, yang ngerjain berbagai bangunan. Ini swasta ya, bukan BUMN. Kalau BUMN yang saham-saham konstruksi kebanyakan busuk ya. Lu jangan masuk ke konstruksi yang di BUMN karena busuk semua rata-rata ya. Ini aja nih TOTL bagus, ini dia swasta ya, dia ngerjainnya juga oke, punya proyek-proyeknya gede-gede ya. Nah, sebelum itu IHSG gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini naik 0,3% lah ya, lumayan lah ya. Posisi sekarang udah di angka 8.123 ya. Transaksi valuasi hari ini ada di angka gede juga ya, 21 triliun. Asingnya net buy ya 200 miliaran, lumayan lah ya. Nah, oke, kita langsung aja ya, kita ke pembahasannya. Ini untuk pembahasan sampai dengan Q2 ya, laporan keuangannya untuk Q2. Dan sebentar lagi mungkin bulan depan udah berhamburan tuh, udah keluar laporan Q3-nya. Jadi kita lanjut nanti bahas lagi sama yang menarik di kuartal 3 ya. Jadi semakin akhir tahun kita semakin mendapat info yang lebih banyak ya. Jadi kita bisa menyimpulkan kira-kira bagus gak perusahaan-perusahaan tersebut. Oke. Nah, lanjut ke TOTL ya, Total Bangun Persada. Dia IPO di tanggal 25 Juli tahun 2006 ya, udah lumayan lama, 19 tahun. Harga IPO saat itu 345 perak, lembar saham yang di IPO kan 300 juta lembar, dan hasil IPO nya kurang lebih 103 miliar ya. Saham free floatnya sekarang ada di angka 30% ya, lumayan. Transaksi hariannya 11 miliar ya hariannya. Kalau lu duitnya udah di angka 10M atau lebih, ya cukup liquid lah ya. Apalagi yang gaji UMR ini sangat-sangat liquid ya. Hariannya di 11, kemarin di Jumat yang lalu 13 miliar. Terus 1,4, 2,8, ya lumayan lah ya. Di MM-an kecil tapi. Market cap dia harganya sekarang ada di angka 825 perak. Lembar sahamnya untuk sekarang di angka 3,4 miliar lembar saham, berarti market capnya ada di angka 2,8 triliun ya. Ya nggak gede-gede amat untuk market capnya ya. Terus ekuitas sampai dengan Q2 dia ada di angka 1,1 triliun ya. Lumayan, harga buku dia sih cuman ada di 325 ya. Berarti sekarang PBP nya udah ada di angka 2,5 kali dari harga buku dia ya. Oh, di bawah 1 ya PBP nya, di atas 1. Tapi dividennya masih menarik ya. Jadi PBP 2,5 masih termaafkan lah ya, karena dividennya gede. Terus tapi liabilitasnya ini gede juga dia ya, 2,5 triliun. Berarti DER-nya ada di angka 226%. Karena ini konstruksi ya, jadi butuh modal yang gede. Selama projectnya bagus dan bayarnya juga lancar sih harusnya oke-oke aja ya. Gitu. Jadi dia mungkin pakai pembiayaan dari pihak ketiga atau dari bank gitu. Kalau dia yang modalin mungkin untuk perputaran dia ya bisa seret ya cashnya, kasnya gitu. Biasalah kalau orang proyek begitu kan ya. Terus total asetnya berarti 3,6 triliun, PE sekarang ada di angka 8,4 kali. Kalau secara PE masih di bawah 10 ya, lumayan.
Terus laba ditahannya ada di angka 709 miliar. Nggak gede-gede amat laba ditahannya, karena dia bagi terus ya, yieldnya gede terus. Untuk pendapatan Q1 dia dapat 847 miliar. Q2 turun sedikit, turun 2,2%, ada di angka 828 miliar ya. Untuk gross profitnya, nah meskipun dia pendapatannya turun, tapi secara gross profit dia naik nih. Ini baru bagus ya. Gross profitnya Q1 159 miliar, sedangkan Q2 naik 208 miliar ya, atau naik 30%. Lumayan mantap. Secara gross profit margin dia rata-rata sampai dengan Q2 ada di angka 21,9%, lumayan. Untuk net profitnya cuma rata-ratanya 10%-an lah ya. Q1 dia dapat 76 M, Q2 dapat 99 miliar. Lumayan, ada efisiensi. Jadinya labanya naik meskipun revenue-nya turun ya. EPS Q1 ada di angka 22 perak dan Q2 29. Secara anualis tahun buku 2025 ada di angka 102 perak ya untuk EPS-nya. Lanjut ke dividennya. Nah, EPS-nya kan 102. DPR, dividen payout ratio tahun kemarin ada di angka 96% ya. Nah, kalau misalkan dia sama tahun sebelumnya gede-gede nggak? Apalagi ini 2022 370. Spesial nih kayaknya. Dividen spesial. Iya, anggap aja lah 96 lah ya. Berarti dividennya nilainya 98 kurang lebih di harga sekarang ya. 12% ya, 11,9% dividen yieldnya, gede banget. Cuma harganya sih kemarin udah naik kenceng ya. Nggak terlalu kenceng juga sih, cuma 17%. Year to date-nya 21%. Aman lah ya. Grafiknya sih bagus ya, naik terus. Cuma kalau dapat di harga yang lebih murah sih oke banget sih, di bawah 800 gitu. Jadinya dividen kita bisa jadi lebih gede gitu. Kemarin kan naik kenceng tuh, kemarin naik hampir 13%, hari ini turun lagi 3%. Kemarin naik 11% ya. Hari ini turun lagi 3,5%. Jadi lumayan lah ya. Di harga sekarang pun kalau menurut gua sih masih murah ya. Karena harga wajar dia nih ada di angka 985 sampai dengan 1971 ya. Jadi masih di bawah harga dia ya. Jadi masih dividen lu bisa di atas 10% terus. Gitu. Secara historinya kita lihat dia kan 2006 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nggak pernah bolong ya, bagus ini, nggak pernah bolong. Apalagi di pas 2023 ada spesial nih 23%, gila, mantep banget tuh. Nah, jadi kesimpulannya bagus ya kalau menurut gua, cuman dia PR-nya di liabilitasnya aja. Tapi ini karena dia di bidangnya konstruksi ya, jadi udah biasa lah ya menggunakan dana pihak ketiga, asalkan aman aja, proyek-proyeknya kan nggak telat atau nggak gagal bayar, harusnya sih dia bisa bayar utangnya gitu. Nah, gimana menurut lu, apakah ini menarik untuk dikoleksi atau malah lu udah punya, atau lu nggak tertarik dengan suatu alasan yang lu punya? Nah, coba kalian tuliskan di kolom komentar ya, biar kita bisa sharing ya. Anggap aja ini buat ladang diskusi ya channel YouTube ini. Mau benar mau salah, yang penting kita berdiskusi. Karena di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, kita sama-sama belajar ya. Jadi nggak usah ragu kalau mau komen atau mau apa gitu, asal jangan yang aneh-aneh ya komennya. Oke, sekian dulu, semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.